Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi pagi pagi Wow, pagi. Wah, gesak gesak. semangatnya sampai ke sini ya teman-teman ya. Dari Sabang sampai Merauke, semangatnya terasa di merinding loh saya ini ya. Oke, perkenalkan saya Mas-mas biasa mewakili sektor 2 yang pada kali ini saya berkesempatan untuk melakukan podcast yang bertema Love Your Bone to the Bone. Wah, seru ya kayak lagunya ini Bambang Pamungkas itu ya. Bukan. Oke, jadi ini kita akan bahas semua tentang osteoporosis dan ya stay tune terus lah sampai akhir karena nanti kita bisa sharing-sharing, kita bisa tanya-tanya ke Pak Pak dokter kita. Dan tak lupa hari ini saya akan perkenalkan dokter kita. Selamat sore Pak Dokter Rainer Valian Tumbelaka. Selamat sore Mas Reza. Wah, Selamat sore rekan-rekan yang lain. dokter udah ganteng. Wah, hari ini spesial sekali hari ini. Gimana Pak Dokter hari ini sehat? Sehat, sehat sekali hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi ini kita sudah siap ya kita bahas tentang ortopedi. Oh, sebelumnya saya akan menjelaskan ini. Beliau adalah dokter spesialis ortopedik and surgery traumatik. Ya, betul ya Pak ya? Ya, spesialis ortopedi dan traumatologi, betul. Traumatik. Oke. Oke, mungkin ini saya bisa panggil Pak Dokter dengan apa ini? Dokter Ray atau Panggil Dokter Ray aja. Dokter Ray Biasanya saja ya? begitu. Oke, biar tambah akrab lah ya. Iya. Oke, mungkin sebelum kita memasuki main course kita tentang osteoporosis, saya mau tanya dulu nih Pak Dokter. Sebenarnya osteoporosis itu apa sih Pak Dokter? Ya. Hari ini kita akan bahas tentang osteoporosis ya, dari ngobrol-ngobrol podcast ya. Hari ini, osteoporosis itu sebenarnya adalah suatu gangguan sistemik ya akibat pengeroposan tulang. Dikenal seperti itu. Jadi yang terjadi adalah secara general, secara sistemik. Artinya semua tulang di dalam tubuh itu mengalami pengeroposan tulang, itu yang dikenal. Begitu. Berarti itu lapisannya itu menipis gitu ya Pak Ri? Ya, jadi dari kata-kata sendiri kita tahu kalau osteo itu tulang, porosis itu Hmm. dia jadi porus. Jadi pori-porinya melebar. Jadi Oh, kalau tulang itu, melebar. ya betul. Jadi kalau Oh, tulang itu kalau di zoom banget itu ada pori-porinya. Nah, kalau dia semakin tebal, pori-pori itu akan semakin kecil karena biar mineralisasinya, kepadatannya itu tinggi. Tapi kalau dia kecil, bolong-bolong, ada banyak tengahnya bolong-bolong, nah itu udah mulai osteoporosis itu. Jadi pengeroposan terlihat di situ. oh, menipis begitu ya. Ya, seperti Jadi, itu. tapi tipis mana sama hukum di Indonesia? Enggak. Oke, dari tadi itu kan tentang sekilas lah tentang osteoporosis. Kalau seandainya itu gejalanya itu seperti apa sih, Dokter Ray? Iya, jadi kalau kita bicara osteoporosis itu sebenarnya gejala yang muncul itu minimal ya. Jadi makanya nama lainnya disebut dengan silent disease atau Silent. penyakit yang diem gitu, nggak tahu kita. Tahu-tahu begitu jatuh, patah, baru ketahuan nih tulangnya ternyata keropos. Makanya kadang gejalanya susah dideteksi, apalagi pada orang awam ya. Jadi gejala yang muncul biasanya nyeri-nyeri pada daerah yang mengalami pengeroposan tulang sampai tingkat lanjut. Makanya kalau kita lihat nenek-nenek biasanya itu mulai bungkuk, mulai bungkuk, mulai bungkuk. Nah, namanya kifosis. Jadi tulang punggungnya membungkuk akibat pengeroposan tulang di belakang. Nah, itu Oh, begitu. gejala-gejala yang bisa muncul dari awal sampai yang lanjut seperti tadi. Oh, gitu. Tapi ini kan yang barusan dijelaskan kan tentang nenek-nenek ya. Kalau Ya. seandainya yang muda-muda ini kira-kira bisa nggak terkena resiko osteoporosis ini, Dok? Ya, jadi kalau osteoporosis, kita bicara osteoporosis itu ada dua jenis secara garis besar ya. Jadi osteoporosis primer sama sekunder. Primer itu nggak bisa dicegah, Mas. Jadi ya Hmm. semuanya akan menghadapi itu. Mayoritas ya, nggak sampai Hmm. semuanya juga, mayoritas. Kenapa? Karena penuaan ya. Kan
saya sudah tua ya. Sudah tua Kalau ya. nenek-nenek itu belum, sudah muda ya. Oh, Saya iya. belum tua. Jadi kalau mereka yang mengalami penuaan, ya pasti kan rambut kita suatu hari akan memutih. Tulang-tulang juga begitu, suatu hari kepadatannya akan turun. Apalagi mereka yang mengalami menopause. Nah, cewek-cewek Menopause. nih. Jadi kalau Cewek-cewek. cewek-cewek, ibu-ibu sudah turun hormon estrogennya, dia lebih beresiko. Kalau pada usia Hmm. muda memang jarang terjadi ya. Osteoporosis primer bukan tempat pada orang muda, tapi kalau yang sekunder, yang karena obat-obatan, yang karena lifestyle ya, gaya hidup, nah karena Oh, beberapa penyakit tertentu itu bisa terjadi osteoporosis. Dan trennya ini makin tinggi nih. Kenapa? Karena osteoporosis itu penurunan kepadatan tulang, sedangkan kepadatan tulang itu membutuhkan sebuah aktivitas fisik dan banyak lagi. Jadi kalau mereka yang biasa kerja kantoran ya, duduk lama di depan wah, komputer, ya itu akhirnya nggak bisa nabung tuh kepadatan tulangnya. ya Dan beresiko nggak tinggi pernah, sekali ya. ya, nggak pernah kena matahari. Kalau pandemi gini, tantangannya Hmm. kan gitu ya, Mas Reza. Jadi Oh, tantangannya gitu. adalah kita duduk terus dalam rumah, mager lah istilahnya itu, Iya, iya. kaum rebahan. Meskipun kita Zoom kan nggak rebahan juga ya. Iya, benar. Kalau tantangan sebelum pandemi, mereka perginya sebelum matahari terbit, pulangnya setelah matahari terbenam. Jadi nggak pernah ketemu sinar matahari. Nah, jadi memang osteoporosis semakin meningkat dari tahun ke tahun. Iya, jadi buat kalian yang kebanyakan duduk di depan laptop sambil mager, tolong kurang-kurangi ya. Jangan sampai Anda osteoporosis sejak dini. Tapi Pak Dokter, ada beberapa pertanyaan nih, udah masuk ke DM saya. Ah, kalau itu tadi kan kebanyakan manusia yang osteoporosis. Kira-kira nih, kalau hewan gitu bisa osteoporosis nggak? Hewan mungkin dokter hewan yang lebih tahu ya. Oke, oke, kini skip pertanyaan apa ini? Oke, tadi kan bisa dijelaskan resiko ya, dan gejala gitu ya. Kalau seandainya nanti suatu saat nih, amit-amit cabang bayi saya terkena osteoporosis nih, bagaimana sih cara penanggulan atau cara pemeriksaan awal-awalnya gitu dok? Atau mungkin pertolongan awal gitu, seperti apa? Oke. Ya, jadi kita tahu kalau osteoporosis tadi adalah pengeroposan tulang ya. Jadi Hmm. kita sebaiknya harus menabung lah, menabung tulang. Karena kepadatan tulang itu mencapai puncaknya pada usia 30, sekitar usia 30. Nah, itu namanya bone peak mass ya. Jadi puncak Hmm. masa kepadatan tulang. Nah, caranya gimana kita mencapai itu? Caranya dengan aktivitas, asupan nutrisi, kemudian paparan sinar matahari yang cukup. Akibat dengan demikian vitamin D akan bekerja untuk membantu kalsium membentuk kepadatan tulang. Nah, kalau sudah terjadi ya, kalau penanganannya bermacam-macam sesuai dengan gejala yang muncul. Kalau misalnya dia mengeluh nyeri, ya kita beri anti nyeri, tapi kita cari juga ini penyebab masalahnya apa. Biasanya muncul akibat jatuh, sakit, terus difoto, di ronsen, oh ini patah nih, patahnya nggak biasa ini. Karena dia jatuh kepleset aja gitu, jatuh kepleset di kamar mandi kan kita nggak semudah itu tulang itu patah gitu. Jadi kita jatuh kepleset dari kursi, kemudian menopang dengan tangan, itu patah di pergelangan tangan. Itu bisa dicurigai sebuah osteoporosis. Karena Oh, kalau orang muda gitu, kita jatuh kepleset, ya jatuh bangun kan biasa ya. iya. Ah, Nah, tapi kalau tiba-tiba patah, nah itu curiga ada sesuatu di situ. hmm. Kemungkinan bisa jadi pengeroposan tulang. Jadi penanganannya menyesuaikan dengan gejala yang muncul begitu. Oh gitu. Berarti kalau kayak pemain bola gitu yang sering cedera itu berarti jadi pertanyaan juga ya. Jangan-jangan itu Kalau sudah.
Kalau pemain bola kan dia high contact ya. Jadi dia bukan low impact seperti yang saya sebutkan tadi kan kepleset aja gitu. Iya, Kalau kepleset. pemain bola kan dia lari terus ketemu lawan lutut, kaki lawan kaki. Itu high impact. Itu bisa terjadi patah dan itu bisa normal. Tapi kalau Hmm. mereka yang mengalami osteoporosis disebut dengan patah tulang patologis. Artinya tidak seharusnya terjadi patah tulang. Kok bisa gitu? Karena tulang itu nggak seperti kerupuk gitu ya. Jadi dikit aja patah gitu. Tulang itu jauh lebih kuat. Rapuh Tapi ya. kalau yang osteoporosis itu tulangnya betul-betul hampir seperti kerupuk begitu, sangat sangat rapuh ya. Oh, Makanya aduh. pentingnya kita untuk menjaga menabung ya, investasi kalau bahasa Investasi sekarangnya kan. tulang. Ya, investasi kepadatan tulang begitu. Iya. Kalau seandainya investasi seperti itu kan mungkin bisa dilakukan dengan olahraga ya dokter. Betul, betul, Atau betul. ya mungkin nggak ada olahraga-olahraga tertentu nih yang bisa kita lakukan atau mungkin yang apa ya yang bisa dilakukan oleh kaum-kaum pekerja, kaum-kaum urban seperti sekarang ini. Ya, ini bagus banget pertanyaannya. Jadi baru saja kita kan lagi ngerayain Hari Osteoporosis Sedunia ya. Wah, Kalau ya tanggal 20 Oktober kemarin. iya, benar. Jadi itu banyak yang merayakan dengan senam osteoporosis begitu. Nah, tapi kalau olahraga yang baik itu apa sih, Dok? Saya sering banyak kali ditanya sama pasien-pasien maupun rekan-rekan teman-teman atau siapa aja yang mau konsultasi. Dok, atau panggil dokter Reiner gitu. Siap-siap. Olahraga paling baik itu apa sih gitu? Olahraga, saya selalu jawab ya. Olahraga paling baik adalah olahraga yang dilakukan ya. Jadi Iya, nggak ngomong iya. doang. Iya, benar juga ya. Jadi ya sebenarnya begini, sebenarnya kalau usia muda itu ada yang disebut dengan parameter aktivitas fisik kita gitu. Jadi seberapa sering kita harus berolahraga, seberapa cukup kita harus berolahraga itu dari WHO sudah menentukan sebenarnya. Dari usia 17 tahun, nah itu olahraganya dengan intensitas sedang kurang lebih 150 sampai 300 menit seminggu ya. Jadi dari sekitar usia produktif itu segitu. Kalau anak-anak bisa lebih ya, itu usia 17 sampai 60 tahun. Jadi intensitas sedang itu gimana, Dok? Intensitas sedang 150 sampai 300 menit per minggu itu gimana, Dok, kita baginya? Maksudnya ini olahraga apa gitu, lari apa? Nah, itu sebenarnya disebut dengan kita tahu intensitasnya gitu. Jadi taunya ringan sedang berat dari mana? Ada namanya tes bicara ya. Jadi kalau Tes kita bicara. berolahraga dan masih bisa bernyanyi gitu ya. Misalnya kita stretching sambil nyanyi-nyanyi lagunya Oh, gitu. Pamungkas tadi ya To The Bone gitu. Itu pun Itu berarti masih intensitas ringan, Mas. Nah, kalau ringan ya. intensitas sedang kita jogging gitu, masih bisa nyapa selamat pagi. Nah, masih bisa berkata-kata tapi nggak bisa nyanyi ya. Nggak bisa Nah, nyanyi. itu udah intensitas sedang, jadi batasnya itu. Nah, intensitas berat gimana? Kita udah nggak bisa ngomong, jadi Selamat pagi, lari, gitu ya, ya. gitu. Nah, Iya, nah iya, iya. yang direkomendasikan oleh WHO adalah intensitas sedang 150 sampai 300 menit per minggu bisa dibagi. Jadi 30 menit, 30 menit, 30 menit. Gitu Oh, baiknya. gitu ya. Oke, oke, oke. Yang penting anu ya, rutin ya yang penting itu ya dan tidak menjadi wacana aja. Ya, olahraga paling baik adalah olahraga yang dilakukan. Oke. Gini, Dok. Kemarin saya melakukan senam bersama-sama teman-teman. Wah, Ya. Jadi saya mau minta pendapatnya Dokter Ray ini. Apakah senam kita ini sudah betul ataukah salah kayak gitu ya. Oke, videonya ready? Oke, siap. Simak baik-baik, teman-teman.
Terlihat sih, terlihat. Maaf loh teman-teman, ada kesalahan teknis. Kita ulangi lagi ya. Tolong jangan kemana-mana. Sarang he. Oke, sambil menunggu nih Pak Dokter. Itu tadi kan sekilas lah ya, Ya, karena ada kesalahan teknis nih. Kira-kira menurut Pak Dokter gimana nih? wah keren banget ya dari Telkomsel nih, Telkom Akses. Keren banget nih. Karena gerakannya itu udah ini ya, udah pada jaga jarak pakai masker lagi di ruang Udah terbuka. benar. Wah, kalau usia muda itu udah cukup banget lah, cukup banget. Iya. Tapi kalau menurut dokter nih, ketika senam kemudian memakai masker ini kira-kira bagus nggak sih? Nggak masalah sebenarnya, Nggak nggak masalah ada ya. masalah, nggak ada masalah. Yang penting bisa bernapas dengan lancar ya. Oke, sudah ready videonya? Oke, kita simak sekali lagi teman-teman. Mohon maaf. Begitulah tadi sedikit dari video kita. Mohon maaf loh teman-teman kalau sedikit putus-putus tadi, karena memang mungkin belum jodoh mungkin ya. Mungkin lebih baik kita hentikan saja daripada penuh hujatan ini nanti. Oke, nggak apa-apa ya dokter ya. Tadi sekilas udah kelihatan kok. Oke. Mohon maaf loh Pak Dokter. Ya, nggak masalah. Kita lanjut ya ke pembahasan osteoporosis tadi ya. Ya. Cai, Oke. Cak. Oke, Mangan menurut Cak. ya, oke. Anggap aja iklan tadi ya. Oke. Pak Dokter, kalau seandainya kita kan osteoporosis itu kan menyerang tulang nih ya. Terus kemudian pola makan kita itu kebanyakan makan yang tulang belulang gitu, kayak misalnya bakso urat kayak gitu. Itu apakah bisa mencegah osteoporosis, Pak Dokter? Oke, kalau bicara nutrisi sih sebenarnya yang kita butuhkan ya untuk kepentingan pada tulang ya, bagusnya tulang, kepadatan tulang, itu kita berbicara tentang kalsium dan vitamin D sebenarnya yang paling berperan besar ya kalau nutrisi. Adanya di mana? Adanya di susu, keju ya turunannya, kemudian ikan salmon, kemudian brokoli, kemudian banyak lagi makanan yang mudah didapatkan ya kalau kalsium dan vitamin D. Jadi sebenarnya kalau dari nutrisi dengan itu aja udah cukup sih kalau dari makanan kita yang sehat dan seimbang ya. Karena 4 sehat 5 sempurna itu sudah ditinggalkan sekarang. Jadi pakai sehat dan seimbang. Oh begitu. Nah, kalau seandainya tadi kan sempat ngomongin dari kandungan susu ya dok ya? Ya. Apakah itu susu
Anlon, gitu nggak boleh sebut merek ya. Nah, iya, iya. Kalau susu Anlon itu Iya, kita nggak nyebut merek ya, anggap aja iya. sebut saja Kumbang ya. Susu Kumbang. Kalau susu Anlon itu memang beberapa kadar eh, untuk kepadatan tulangnya lebih tinggi ya. Tapi ingat, sebenarnya asupan kalsium dan vitamin D itu banyak di makanan. Jadi kadang ada yang tambah ini, harus minum itu. Kadang eh, sebenarnya dengan nutrisi saja sudah cukup, makanya namanya penambah aja dia ya. Apalagi yang ada suplemennya gitu. Jadi sebenarnya Hmm. terutama dari asupan nutrisi dan aktivitas fisik kita gitu. Oh gitu. Nanti kalau seandainya nih kita mukbang susu Anlon itu tadi, apakah bisa mencegah osteoporosis ya? Yang ada nanti malah kembung ya kali. Kalau mukbang Osteoporosisnya susu hilang. kumbang, susu Iya. Anlon. Jadi sebenarnya nggak terlalu ini ya, overhype ya sebenarnya, overhype. Jadi Ah, itu seperti tambahan ya. Kalau nutrisi cukup, kenapa kita harus tambah ini itu gitu. Tapi taunya cukup dari mana ya? Dicek kadarnya gitu. Karena kita nggak tahu kan, melihat kepadatan tulang sendiri nggak kelihatan ketutup kulit ya. iya. Makanya perlu juga untuk mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh itu perlu sinar matahari ya. Jangan lupa Iya. dari sinar matahari kan vitamin D lagi hype banget ini setelah pandemi kan orang yang bicarain vitamin D. Padahal vitamin D itu udah lama banget dibutuhkan untuk selain untuk kalau sekarang bicaranya soal COVID imunitas ya. Ternyata dia fungsinya juga banyak. Dulu paling terkenal soal tentang kepadatan tulangnya sebenarnya. Jangan Iya. lupa berjemur itu untuk mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh ya. Oke. Ini sudah ada banyak pertanyaan ini, Dok. Saya Oke, oke. coba pilih ya. Dok, izin bertanya, apakah memungkinkan tulang punggung keluarga juga terkena osteoporosis? Ini pasti yang tanya ini orang tersesat ini. Tulang punggung keluarga ya. Gimana, Dok? Dijawab Ini atau kita blok saja ini ya? nggak masalah, nggak masalah. Tulang punggung keluarga ya. Kalau tulang punggung keluarga sih gimana ya? Itu kan biasanya ayah ya. Ingat sebenarnya osteoporosis lebih sering menyerang wanita ya, hampir 2 kali lipat. Ini Ini karena penjawab serius dokternya lagi. sabar ya. Dijawab loh. Ya Allah. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Eh, bisa tidak osteoporosis bisa kena pada anak? Izin bertanya, Dok, dari Komang Adi Oh Putra. ya, oke. Oke, pertanyaannya bagus banget. Ya, jadi seperti tadi yang saya bicarakan, osteoporosis itu ada dua ya, primer dan sekunder. Primer itu yang masalah penuaan ya, masalah penuaan yang nggak bisa kita cegah, yang nggak bisa kita ketahui ada muncul, tapi kita bisa menabung tulang waktu muda ya dengan aktivitas dengan nutrisi. Yang kedua itu osteoporosis sekunder. Nah itu ada beberapa penyakit tertentu, memang bawaan ya, ataupun gangguan ginjal ataupun sebuah lifestyle ya. Tapi jarang ya anak-anak dia malah merokok atau minum alkohol banyak, enggak lah. Iya, jarang. Biasanya usia-usia muda itu. Hmm, Nah, kalau anak-anak ada beberapa penyakit tertentu memang bisa bikin pengeroposan tulang, tapi sangat jarang. Atau penggunaan obat-obatan yang jangka panjang. Obat-obatan apa contohnya? Obat-obatan yang mengandung kortikosteroid. Nah, itu dia bisa membuat pengeroposan tulang. oh, Jadi dikikis tulangnya. terkikis ya, dokter ya. Ya. Ini saya menemukan pertanyaan bagus ini, dokter. Tidak apa-apa tanya lagi ya. Ya. Saya banyak bertanya ini. Oke, izin bertanya, dokter, apakah membunyikan persendian akan berpengaruh terhadap percepatan osteoporosis pada jari tangan kaki? Oh, ini yang maksudnya kayak kretek Ya, gitu loh. kretek-kretek gitu ya. Iya, iya. Ya, itu juga banyak yang nanya ya. Jadi tidak ada pengaruh ya. Membunyikan sendi-sendi itu sebenarnya kenapa kok bisa bunyi? Itu sebenarnya ada bubble di dalam sendi. Jadi kalau kita tarik atau dibengkokkan pada kondisi tertentu, dia ketarik dari dalam sendi itu ada kapsul yang pembungkus. Dia seperti tertarik, nah bubble-nya pecah, tus gitu bunyi tek 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 gitu. Tapi kalau Bubble apa itu? osteoporosis nggak ada hubungannya ya, nggak ada Oh, nggak ada ya? hubungannya. Jadi
Iya, kalau osteoporosis kita bicara kepadatan tulang. Kalau itu kita bicara Oh, sendi, itu osteoartritis. Nah, itu harus dibedakan. oke Tapi oke. sekalipun itu nggak ada dari beberapa sumber ilmiah itu nggak ada bukti yang kuat bahwa membunyikan itu bisa bikin nyeri sendi yang kronis ya. Nggak ada. Oh gitu. Bubble tadi dari mana dok ya? Ada bubble. Apa Jadi bubble? di dalam sendi itu memang ada cairan ya, cairan sendi. Istilahnya orang bilang kayak olinya lah ya. Oli. Nah, kemudian ada pembungkusnya ya, namanya kapsul, kapsul sendi. Nah, itu di dalam, nah dia bisa bergerak di situ. Gitu. Oh gitu ya. Sudah cukup terjawab ya teman-teman ya yang suka kretek-kretek. Heeh. Pasti Hati-hati banyak banget berlebihan ya, dan hati-hati berlebihan ya. berlebihan, Nggak bisa bisa balik. lepas sendi. Lepas. Oke, ini ada pertanyaan bagus sekali nih dokter dari siapa ini ya? Kok hilang? Oh dari R5FA Sidoarjo. Dok, saya kalau malam setiap mau tidur paha sampai betis selalu linu-linu. Itu kenapa ya? Bosen dok, bosen dok setiap tidur selalu ngolesin GPU. Wih, itu bukan osteoporosis, itu asam urat. Ya, berbeda ya. Jadi kalau pegel-pegel linu-linu banyak penyebabnya ya. Iya. Kalau mereka aktivitas fisik terlalu berat juga bisa terjadi seperti itu. Jadi tergantung juga dari seharian ngapain aja gitu. Ataupun Iya. mereka yang sebaliknya, malah mereka yang ya seperti yang dibilang tadi ya. Jadi kaum rebahan ya. Kamu Itu juga perubahan. bisa membuat otot-otot ini lemah. Ya, otot-otot lemah akibatnya dalam perubahan posisi tertentu, apalagi dipakai sepanjang hari, waktu malam terasa pegel-pegel ya, karena sudah nggak stabil untuk memegang tubuh, struktur tubuh. Jadi banyak penyebabnya ya, banyak penyebabnya. Banyak Kalau penyebabnya. masalah tulang sih osteoporosis nggak spesifik seperti itu keluhannya. Oh iya iya iya. Sudah terjawab ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan lagi nggak apa-apa ini dok ya. Saya banyak tanya Oh loh ini. ya, Saya nggak masalah, nggak masalah. saya mau kasih selingan lagu juga bandnya nggak ada ini. Oke, dari Ridi Tabuti. Dok, saya sering bekerja membungkuk saat mengambil gambar. Lama-lama punggung saya sakit. Dok, sampai sekarang bisa kok hilang ini tulisannya ini. Apakah itu tanda osteoporosis? Apakah itu kecetit, dok? Wah, suka ngambil Oke. gambar sambil membungkuk. Apakah itu osteoporosis ataukah kecetit? Nah, Iya. Jadi memang ini banyak yang ditanyakan ya kalau misalnya banyak korporat atau mereka yang ngajak diskusi saya tentang masalah nyeri punggung ini banyak banget. Jadi itu disebut low back pain, ya. Nyeri punggung bawah karena memang gerakan dasar kita saat membungkuk dan berdiri kembali itu dari bawah, punggung bagian bawah, jadi sendi bagian bawah. Namanya lumbal, ada lumbal 1-5 sampai S1. Penyebab paling seringnya adalah gangguan pada otot ya. Jadi bukan pada tulang, bukan pada sendinya, bukan pada sarafnya. Paling sering justru malah pada otot. Ya 90% lebih ya. Jadi ototnya tertahan pada kondisi tertentu. Jadi otot kita itu didesain untuk berdiri, untuk tidur. Nah, itu dia nggak akan sakit. Tapi kalau kita menahan pada posisi bungkuk, dia nggak didesain seperti itu. Jadi makanya dia bisa jadi spasme, kaku. Jadi spasme itu kayak kaku ya. Nah itu nyeri, bikin nyeri. Nah kita tahu kapan itu sampai uratnya sampai kejepit ya. Itu disebut dengan hernia nucleus pulposus ya. Jadi waduh. ada HNP ya. Jadi ada tonjolan dari sendi dari punggung yang Ya. menonjol itu menjepit saraf. Gejalanya berbeda. Gejalanya bukan nyeri punggung pas di sini, tapi gejalanya dia menjalar dari bokong ke paha, ke lutut, bisa sampai ke betis, ke bawah. Jadi gejalanya Menjalar gitu dok berbeda. ya. Betul, betul Mas. Jadi Wah, kalau punggung biasanya penyebab paling sering adalah eh, dari spasme otot, ya, otot paravertebra di situ. Jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya atur posisi ya. Jadi jangan biasakan mengangkat berat. Misalnya kita mau ngangkat galon ya, angkat kardus ya. di bawah, jangan merunduk begini, tapi jongkoklah dulu. Jadi jongkok Oh, dulu, ya ya kemudian ya. baru posturnya tetap tegak,
baru mengangkat barang yang di Oh, gitu. bawah. Biar tumpuannya tuh nggak punggung ini Pak ya. Betul, betul, Oh, betul sekali. Jadi dia nggak membungkuk gini, tapi kita jongkok dulu. oh, Itu gitu. namanya bagian dari terapi modifikasi gaya hidup ya. Oh gitu. Kemudian yang agak ini nih, agak lebar-lebar nih berat badannya nih. Hati-hati ya. Hati-hati karena dia lebih menopang di bagian-bagian tertentu ya. Oh gitu. Tapi kalau setahu saya dulu pernah belajar ya, ketika sambungan antar tulang itu memang ada bantalannya gitu ya dok ya. Betul, ada bantalannya kalau di punggung, Itu betul kalau sekali. seandainya kita kayak tadi case ngangkat galon gitu ya, Hmm. kemudian ini bantalannya agak geser gitu, apakah memang harus operasi atau mungkin pijat urut saja bisa dok ya? Oke, jadi penanganannya kalau seperti itu ya, bantalannya keluar, itu selalu diusahakan tanpa operasi dulu. Nggak semua operasi, dikit-dikit operasi. Enggak ya. Jadi bisa dilatih dengan penguatan kekuatan otot di belakang. Nah, itu nanti dia bisa kembali. Caranya gimana? Paling bagus itu berenang ya, berenang. Yang kedua, kalau nggak ada kolam renang dan kolam renangnya masih tutup masa pandemi gini. Jadi ada yang disebut yoga. Yoga itu juga bagus ya. Iya kak. Kemudian ada beberapa pilihan terapi rehabilitasi medik yang lainnya. Oke. Fisioterapi. Oke. Nah, ini ada juga dari pertanyaan dari Mbak Widya, Mbak kebetulan mungkin Mbak Widya ini pernah terjadi apa ya, jatuh mungkin ya. Ya. Dok, kalau pernah punya riwayat ligamen dan tendon kaki pecah, apakah direkomendasikan ke depannya berolahraga seperti Zumba atau senam? Oke. Nah, ini tendon. Ya, ini kalau kita bicara ligamen itu hal yang berbeda dari tulang ya. Jadi ligamen itu adalah penghubung tulang dan tulang. Nah, kalau tendon beda lagi. Tendon itu penghubung otot dan tulang. Jadi kalau kita punya sendi lutut ini otot paha, ini tulang paha, ini tulang betis. Nah, yang menghubungkan itu namanya ligamen. Ya. Kalau Ligamen. ankle juga begitu. Tapi kalau tendon itu otot ke tulang. Nah, kalau cedera ligamen, penanganannya itu lebih kompleks ya, lebih kompleks karena dia akan mengurangi fleksibilitas sama stabilitas dari sendi kita. Kemudian boleh nggak ini dok, habis cedera ini kita olahraga ini, olahraga itu. Tergantung seberapa berat derajat keparahan cedera sebelumnya ya. Jadi ligamen itu kalau cedera, dia akan bengkak. Misalnya orang ankle gitu ya, Iya sprain ya. ankle. Dia bengkak ankle-nya. Nah, itu jangan dipijat ya. Itu terapi yang sering salah ya. Jadi pertama kalau dia bengkak itu ada pilihan terapinya RICE ya, beras, RICE ya. Bahasa Indonesia beras, RICE. Jadi istirahatkan, rest, kedua icing, dikompres es, jadi tapi esnya jangan langsung ketemu kulit, esnya dibungkus kain dulu atau kita pakai cold pack. Nah, terus dikompres es 10 sampai 15 menit sehari 4 sampai 5 kali. Terus decompression, C itu compression artinya dibalut aja, jangan terlalu ketat karena nanti akan mengganggu dari pembuluh darahnya. Baru yang terakhir E, elevation, ditinggikan. Jangan dipijat. Nah, itu Oh. tergantung derajat keparahannya. Kalau misalnya dia putus total, nah itu harus hati-hati kalau olahraga berat. Tapi kalau dia ketarik aja, ketarik atau putus robek sebagian ligamennya, itu masih bisa kita olahraga tertentu. Oh. Jadi tergantung tingkat keparahannya ya dok ya. Betul, tergantung tingkat keparahannya juga. Nanti kan Ya, akan diperiksa lagi, ini stabil, masih stabil nggak sendinya. Kalau putus ya. total biasanya udah nggak stabil. Nah, makanya kok banyak orang yang cedera ankle itu kembali bercedera lagi gitu. Karena stabilitasnya terganggu, strukturnya sudah berbeda. Gitu. Karena Mendingan jangan. penanganan Ya. yang awal yang keliru gitu. Kalau Hmm. dipijit-pijit makin bengkak, makin robek dia. Awalnya Oh mungkin gitu. robek separuh aja. Dipaksa tarik-tarik. Memang kenapa kok orang agak enakan gitu habis dipijat. Itu sebenarnya adalah ambang nyeri kita ditinggikan. Karena dipijat kan sakit ya. Terus habis itu rasanya agak enakan. Padahal sebenarnya ambang nyerinya ditinggikan. Setelah itu kita seperti ditipu gitu, ditipu pemikirannya. Nah, tapi sebenarnya kalau Dokter kita lihat strukturnya itu sudah berbeda, malah lebih berat.
Iya. Lebih baik jangan zumba dulu ya Mbak Widya ya. Ya tergantung kepahannya juga sih. Yoga dulu aja ya dok ya. Ya berenang sih paling aman untuk Oh berenang. sendi tulang-tulang. Iya paling aman. Jangan futsal dulu loh ya Mbak Widya Lintang ini. Oke, cukup seru ya dok ya. Gila, sudah jam 3:30 pertanyaannya ini berbobot semua. Aduh. Iya seru-seru. Kalau menurut ini dokter kan juga apa namanya spesialis surgery and traumatik ya? Ya traumatologi ya. Ya mungkin bisa dijelaskan sedikit aja dok. Itu tentang apa sih? Gitu, biar kita Oke, paham. dokter ortopedi traumatologi itu saya profesinya itu menangani sekitar cedera pada tulang ya, cedera pada tulang, sendi, gangguan pada struktur tubuh. Traumatologi itu mereka yang kecelakaan ya, paling mudah gampangnya segitu, patah tulang, kemudian cedera sendi, cedera olahraga, nah seperti itu. Kalau masalah pada otot, tulang, ya itu bagian dari ortopedi dan traumatologi. Kalau cedera habis kena santet gitu enggak bisa ya? Sebenarnya beda alam, Mas. Beda alam ya. Beda server ini ya. Beda server. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Oke, ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ender. Dok, apakah benar lompat tali bisa mencegah osteoporosis? Oke. Ya, kita bicara lompat tali ini berarti pada usia muda itu bagus banget ya, karena tulang itu butuh beban untuk semakin padat. Jadi kalau mereka yang nggak pernah bergerak, mereka yang olahraganya ya nggak menguatkan otot-otot, itu tingkat kepadatan tulangnya lebih rendah. Jadi pentingnya aktivitas fisik. Tapi kalau mereka punya nyeri sendi ya, apalagi mereka yang udah usia 40-50 tahun ke atas, lompat tali sering-sering ya, itu lebih berbahaya untuk sendi lutut, ankle, panggul ya. Karena tergantung juga usia kita. Kalau masih muda nggak ada masalah, itu bagus malah bagian dari aerobik gitu. Kita lompat tali. Tapi kalau usia muda terus berat badannya obesitas ya, itu tidak disarankan ya. Obesitas ya. Saya langsung ngelus-ngelus perut ini ya. Tapi gini dok, saya dulu pernah nyoba sekali lompat tali gitu ya. Mungkin ketika habis lompat terus mendaratnya itu kayak sengkring gitu di kaki gitu ya. Itu kenapa ya dok? Apa bermasalah sama tulangnya? Itu mungkin karena nggak biasa olahraga, Mas. Ya bercanda ya. Tapi semua yang dimulai hal baru itu pasti nggak biasa kok. Jadi kalau kita mau lompat tali ya usahakan kita mulai dengan stretching, dengan jogging ringan, baru kita lompat tali ya. Iya, kemudian kalau ya hati-hati berat badannya juga ya. Jadi kapan sih kita tahu obesitas? Itu ada namanya body mass index ya. Jadi kita ukur berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, hasilnya kalau kita normalnya 18,5 sampai 21 itu. Nah, nanti kalau di atas itu. Udah rumusnya ya dok ya? Ya, kalau kita tahu obesitas itu gimana, ada rumusnya ya. Iya. Selama ini saya ngukur kalau obesitas itu cuma pakai celana aja. Ini muat apa enggak ya gitu. Enggak ya. Ya, kalau obesitas itu indeks massa tubuh atau bahasa Inggrisnya body mass index ya. Kalau di atas 25 itu udah obesitas. Kalau 23, 25 itu overweight. Nah, itu normalnya di bawah itu. Ya. Baik. Bagaimana teman-teman? Apakah sampai sini sudah mudeng atau sudah punya gambaran? Apakah nanti akan zumba atau yoga atau mungkin apa yang akan kalian lakukan selanjutnya, olahraga seperti apa? Apakah sudah ada gambaran? Mungkin bisa membantu ya. Jangan kalau olahraga hanya wacana aja ya. Langsung sikat. Ingat pesan dokter, kita harus investasi untuk kesehatan kita. Iya. Oke. Ini kita lanjut lagi apa gimana, Dok? Boleh lanjut lagi aja. Saya bertanya pada narasumber. Seru nih MC-nya nih. Oke, ini ada pertanyaan lucu juga ini, Dok. Dok, izin bertanya, apakah osteoporosis bisa disembuhkan dengan minum susu Anlon Gold plus, dan jika sudah terkena osteoporosis apakah dianjurkan untuk minum susu tersebut? Terima kasih Mas Dr. Ri.
Oke, ya, bagus banget pertanyaannya. Jadi begini, kita tahu osteoporosis dari mana? Dari pemeriksaan. Ada namanya bone mineral density. Jadi tingkat kepadatan tulang, mineralisasinya gimana. Itu ada alatnya. Alatnya namanya Waduh. BMD itu. Jadi kita nggak sembarangan untuk, ini Oh, kayaknya udah waktunya untuk minum kalsium deh, waktunya untuk nambah susu deh. Enggak dong. Kita harus punya parameter yang objektif. Jadi diukur itu nanti dicek kepadatan tulang. Ada 3 tempat untuk mengetahui kepadatan tulang pada manusia. 1 di pergelangan tangan, 2 di punggung bagian bawah, 3 di panggul. Nah, nanti muncul hasilnya. Itu ada kurva, ada hijau, kuning, merah. Ya, seperti, oh ini bagus, hijau, kuning hati-hati, merah ini keropos. Nah, nanti muncul seperti itu. oh, Nah, kalau udah benar osteoporosis ya, kita bisa menambah suplemen ya, suplemen. Jadi ada suplemen kalsium dan vitamin D. Kalau kita minum susu Anlon itu tanpa dasar yang kuat gitu ya, misalnya susu kita anlon. kita minum karena pengen aja atau ikut-ikutan ya, kadang malah kita perutnya makin nggak enak ya. Dan hati-hati kalau kebanyakan kalsium juga bisa bikin batu ya. Ya hati-hati. Tapi kalau Duh, jumlahnya banyak iya dok ya. banget ya. Ya kalau Terlalu jumlahnya over terlalu gitu banyak. ya. Semua yang berlebihan kan nggak Hmm, bagus. Ya. iya, apalagi cinta gitu ya. Oke, kita lanjut ya dok ya. Ini ada pertanyaan absurd lagi dari teman-teman ini. Siap-siap ya dok ya. Dok, kira-kira kita bisa nggak membasahi tulang kering? Hmm. Gimana ya? Wah, Anda ini ini pertanyaannya pertanyaan sulit yang nih. salah. Sulit di atas sulit ini. Ini, iya, dokter aja bingung ini jawab pertanyaan Anda ini. Jangan dijawab dokter, biar Baik. saya saja menjawab. Baik, Anda mau membasahi tulang kering, pakai sedot WC dong. Apa sih enggak? Oke, lanjut ya dok ya. Oke. Oke, ini ada juga pertanyaan dari dok, izin bertanya, flu tulang itu sebenarnya apa? Oh ya, ada flu tulang ya, penyakit flu tulang itu ada dok ya? Oh, iya, oke. Jadi flu tulang itu sebenarnya suatu istilah di masyarakat ya. Sebenarnya itu bukan istilah diagnosis medis. Jadi itu lebih ke gejala. Gejalanya meriang, nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri pada daerah tertentu. Itu disebut dengan mialgia. Jadi flu tulang itu sebenarnya gejala ya. Dan itu istilah masyarakat sebenarnya, bukan istilah medis. Jadi itu bukan bagian dari sebuah diagnosis medis ya. Itu bukan tulangnya pilek beringus gitu, enggak. Jadi dia lebih ke meriang, itu disebut dengan mialgia, nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri pada ekstremitas, pada tangan kaki gitu. Itu mialgia ya. Jadi sebenarnya itu bukan apa ya? Bukan istilah medis ya flu tulang itu dok ya? Ya, bukan. Flu tulang. Kalau Jangan-jangan ini bicara penyakit med. Iya. Tapi ingat juga kalau osteoporosis ya ada gejala seperti nyeri-nyeri pada daerah tertentu ya. Kadang kita nggak tahu itu, oh, ternyata udah ada sedikit retaknya. Itu pada mereka yang punya gejala osteoporosis ya. Apalagi mereka yang kurus ya, hati-hati yang Hmm, body mass index-nya di bawah 19 ya. Mereka yang kurus ya, itu yang kurus-kurus ini. ya, tapi jarang sebenarnya terjadi pada usia yang produktif, usia muda. Tapi trennya sekarang menurut Kemenkes itu trennya makin bergeser ke usia-usia lebih muda. Sekalipun yang tua juga, yang usia 50 tahun ke atas pada wanita ya. Jadi sekitar 1 dari 3 atau 4, 2 atau 3 wanita di Indonesia usia 70 tahun ke atas itu mengalami osteoporosis. Nah, ini mulai turun trennya, mulai ke usia-usia muda. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena ya lifestyle ya, gaya hidup ya. Oh ya, karena anak-anak muda sekarang kan banyak yang suka ngopi, juga junk food, kemudian Ya, minum-minuman soda. Pengaruh ya dok ya, kayak gitu ya? ya itu pengaruh untuk metabolisme kita ya. Kalau misalnya yang disebutkan Mas Reza tadi junk food, soda itu lebih ke glukosa, diabetes mellitus juga
itu akar dari berbagai macam penyakit ya, karena gangguan pembuluh darah ya, pembuluh darahnya akan menyempit dan kualitasnya jelek. Ya itu juga bisa menyebabkan osteoporosis pada akhirnya nanti, karena tulang juga kan butuh nutrisi dari pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya udah jelek akibat Oh, diabetes ya, gimana dia mau padat gitu. iya. Tulangnya dibikin bakso aja ini ya. Ya ya bisa bisa. Iya. Oke, wah ini ada pertanyaan lagi. Ini sering bertanya ya si manusia tersesat ini. Dok, izin menanyakan pertanyaan teman-teman. Tulang bagian lutut sering lemas. Apakah merupakan ciri-ciri kita terkena osteoporosis? Kayaknya aku tahu arah pertanyaannya ini kemana. Pertanyaannya arahnya sudah tahu ya kita Pak kaum Adam ini ya. Itu mitos. Ya, Itu memang nggak bener ya dok ya? Nggak ada hubungannya sama osteoporosis, ya nggak ada hubungannya. Nggak ada ya. Nggak ada. Walaupun sehari sampai 3 kali itu nggak Apa apa-apa nih dok ya? maksudnya sampai 3 kali? Kan kita bicara osteoporosis ya. Enggak ya. nggak Maksudnya ada olahraga hubungannya. 3 kali. Nggak ada hubungan. Mitos ya dok ya? Mitos. Ah, dasar lagi-lagi tersesat ini pertanyaan-pertanyaan. Aduh, oke. Gini dok, terakhir nih karena kita sudah mau Oh iya. imsak ini dok. Nggak kerasa ya. Kita Seru ya. ya kita rangkum semua pertanyaan ini dari sekian banyak pertanyaan. Pertanyaan terakhir nih dok, bagaimana sih cara pencegahan dan apa namanya meminimalisir agar kita terhindar dari osteoporosis buat semua umur lah. Oke. Oke, jadi untuk kita bicara osteoporosis, mencegah dan menanganinya, sebenarnya dimulai secara dini ya. Jadi dari usia kita muda, seperti yang saya sebutkan tadi, kita nabung tulang, investasi tulang. Jadi kepadatan tulang kita akan di puncaknya pada usia 30. Jadi kalau bisa sebelum usia 30 kita rajin olahraga. Olahraga yang paling bagus ya olahraga yang dilakukan. Mau olahraga, mau lari, mau renang, mau jumping rope, apapun boleh ya, nggak ada masalah. Dan paling bagus ya kita asupan nutrisinya cukup. Taunya dari mana? Kalsiumnya cukup, vitamin D-nya cukup, berjemurnya cukup. Sebenarnya mudah aja sih. Kalau kalsium harian kita itu antara 1000 sampai 1300 per hari cukup dari 2 gelas susu. Tapi dari makanan juga asupan kita sehari 3 kali itu sebenarnya sudah sangat cukup kalau usia muda ya. Dan kalau dari vitamin D banyak banget sebenarnya saya sebutkan tadi, dari ikan, dari brokoli, dari sayur-sayuran, dari telur, itu ada semua di situ. Jadi kalau kita bicara tentang butuh suplemen, sebenarnya nggak juga ya. Jadi itu jangan dengar iklan-iklan dan promosi-promosi mereka yang jualan suplemen, mereka pasti bilang itu akan butuh ya. Ini mungkin kenyataannya akan seperti itu seharusnya. Jadi kenyataannya memang kita nggak terlalu butuh, kecuali mereka yang sudah mengalami penurunan kepadatan tulang gitu. Jadi taunya dari mana ya? Diperiksa. Jangan sampai nanti udah tua kelihatan bungkuk, apalagi wanita ya harus waspada di atas 40 tahun. Sebaiknya periksa ini kepadatan tulangnya gimana, kadar kalsium saya gimana, kadar vitamin D saya gimana. Cukup tahu aja, nggak usah sering-sering periksa ya. Setahun sekali, waktu ulang tahun biar nggak lupa. Oh iya, betul juga ya dokter ya. Sangat seru sekali teman-teman. Waduh, gimana dokter perasaannya setelah podcast ini? Apakah biasa aja, apakah gimana? Gitu. seru podcast hari ini. Waduh, mohon maaf ya pertanyaan teman-teman ini agak banyak yang absurd ya Pak Dokter ya. Nggak masalah, lucu banget. Ya, tulang punggung keluarga membasahkan tulang kering. Oh ya, mohon maaf dokter, ini saya juga mau nge-share IG-nya dokter, nggak apa-apa ya dokter ya? Oh ya, silakan. Bagi teman-teman yang mau tanya-tanya tentang apa yang kita bahas hari ini, mungkin bisa lanjut ke DM-nya Pak Dokter, atau jangan lupa follow Instagram-nya Pak Dokter, sudah kita share di chat group atas nama Rainer Valiantum Baleka. Bener ya Pak Dokter ya? Oh iya, saya ada 2 ya, Ray Valtum sama Dokter Pendaki. Dokter Pendaki? Iya, saya bikin akun edukasi untuk mereka yang suka hiking, mountaineering ya.
Wilderness Medicine di situ, dokter pendaki. Wah, Follow aja. talent sekali Anda ini ya. Ya, yang suka naik gunung kan, oke Iya, lah. iya, iya, iya. Atau mungkin kita kapan-kapan kita podcast tentang cerita horor waktu mendaki gunung ya. Ya, boleh banget dengan keselamatannya ya, keselamatan Iya. saat pendakian. Oke, terima kasih waktunya Pak Terima Dr. Ray. kasih Mas Reza dan teman-teman Ya, sekalian. semoga ilmu hari ini yang Dr. Ray share berguna bagi kita semua. Amin. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Selamat siang. Selamat sore. Terima kasih Selamat semuanya. sore. Oke, wah menarik sekali ya teman-teman. Barusan sudah banyak feedback, sudah banyak pertanyaan yang bagus-bagus. Tapi pada akhirnya waktu yang memisahkan kita. Jangan khawatir, kita akan ketemu lagi di next episode atau lain kesempatan. Terima kasih, tak lupa saya ucapkan untuk Pak Dr. Ray atas waktunya yang sudah memberikan ilmunya kepada kita. Ya, dan belajarlah jadi dewasa agar rasa bosan tidak lagi menjadi alasan perpisahan. Terima kasih, salam olahraga.